Halo Bu Naomi, saya Ardi dari Surabaya. Bu Halo. Naomi dari mana lokasinya? Saya kadang Jakarta, kadang Bogor. Oke, Sekarang mantap. lagi di Bogor. Sekarang, Bu, lagi ngadem Bu ya. Gini, saya itu baru main saham. Nggak boleh main ya katanya ya, baru trading saham itu kira-kira. Betul, mantap. Kira-kira dua bulanan lebih lah. Awalnya itu out of the blue, saya pikir kok saya udah nggak ngapa-ngapain ya, karena saya udah umur 60 ya. Jadi lalu saya berangkat ke Bali karena adik saya duluan main trading saham di sana. Terus saya lihat terus langsung saya buka RDN. Nah, jadi saya itu benar-benar nggak ada pengetahuan sama sekali. Okay. Ya, nggak ada pengetahuan. Nah, cuma waktu tahun 90 saya sempat di saham, trading saham tahun 90 ya. Itu kan baru awal-awal ya kok ya. Cuma kan saya mainnya di IPO. Jadi begitu IPO kita daftar, lalu ada allotment, itu kan semua masih manual ya. Lalu ada allotment, biasanya saya daftar misalkan 300, begitu allotment dapatnya 100. Begitu listing di bursa saya jual. Kan sekarang nggak boleh begitu ya katanya. Dosa, Bu. Ya, oke. Dulu saya bisanya cuma begitu. Dan itu karena tahun 90 itu make money banget. Okay. Nah, terus tiba-tiba saya coba trading di iPod gitu. Pertama kalinya saya lihat itu terlalu banyak chart, terlalu banyak angka bergerak. Pusing, Bu. Ya, lalu saya pulang ke Jakarta. Saya ngelihat itu angka bergerak. Pertamanya itu saya ngelihat top stock. Top stock itu saya lihat sampai 1 sampai 10. Waktu itu saya cuma lihat 1 sampai 10. Nah, begitu top, saya kan maksudnya belum tahu ya nama emiten itu di belakangnya itu siapa. Nah, terus satu-satu saya mulai tandain, oh emiten ini di belakangnya nih si ini. Oh, oke lah, emiten ini. Jadi saya tuh banyak by insting ya. Logikanya saya waktu itu kalau misalkan Konglo yang besar, kayaknya lagi nggak mungkin deh dia mau biarin ancur-ancuran emitennya sahamnya. Kayaknya ya gitu. Oke. Nah, lalu waktu itu saya tanam 5 juta dulu. Saya tanam 5 juta, terus ada beberapa emiten tuh yang lumayan saya pikir waktu itu saya nggak sial nih gitu. Terus akhirnya saya nambah lagi. Nah, di bulan pertama itu kayaknya semuanya running well. Mantap. Pas di bulan kedua itu saya mulai melirik yang ke bawah-bawah. Dari tadinya 10 top stock itu saya ngelirik ke bawah. Nah, saya ngelihat ini, saya bilang wah ini mesti Konglo baru, dan kebetulan saya juga pernah ngelihat YouTube. Ladang tebuhnya. Kebetulan waktu itu saya pernah ke Sulawesi Tenggara. Ladang tebuhnya itu luas banget. Nah, ini si John Lim tuh. Terus saya ngelihat itu angkanya tuh lumayan. Dah saya masuk. Loh, kok sekarang itu akhirnya saya hold, saya nggak lepas juga karena itu sudah persentase loss-nya itu di saya itu udah 27 gitu. Oke. Ya gitu. Jadi saya kalau gini kalau saya cuma pikir kalau dia maju dikit aja saya mau, tapi kalau 27 enggak lah, udah biarin aja, saya diemin aja dah. Oke. Ya gitu. Lanjut. Nah, terus saya ngelihat lagi ada real estate, properti yang memang sekarang tuh lagi hype banget ya untuk Jakarta Utara lah sana. Itu waktu itu saya beli, berapa jam kemudian saya jual, bagus. Besoknya lagi begitu dia turun saya masuk lagi. Terus begitu naik lagi saya jual. Nah, itu begitu turun lagi saya beli lagi. Harusnya mungkin enggak ya, saya beli lagi. Setelah itu turun terus. Saya hold lagi. Ya, saya hold lagi. Saya sekarang hold itu ada 4 apa 5 emiten. Nah, cuman saya ngelihat itu 1 sama 2 itu dari hari ke harinya ada pergerakan maju. Jadi misalkan tadi yang potential loss-nya itu 11%, terakhir Jumat kemarin saya ngelihat tinggal 6%. Ya, saya anggap itu sinyalnya lumayan lah. Nanti tinggal lihat hari Senin. Nah, cuma sekarang tuh saya saya harus belajar fundamentalnya atau gimana, karena menurut saya ya yang buta lah gitu. Saya memang tuh selama ini terpaku sama ngelihat top stock itu dia ada di ranking keberapa, terus naik turunnya, artinya kalau saya mau scalping di perharinya itu kan harusnya memang saham-saham yang centil ya, bukan saham yang tenang begitu kan. Gitu. Jadi
Saya pikir saya harus apa yang saya berubah nih. Cuma overall saya periksa mutasi kas saya, periksa info kas saya. Jadi ternyata itu nggak terasa. Saya udah tanemin 12,5. Pelan-pelan sih memang saya nanamnya 12,5. Cuma total equity saya sekarang 24,9. Ya saya anggap sih nggak jelek-jelek banget ya. Ya udah. Jadi saya sebenarnya gini. Saya itu kan by insting, terus saya ngelihat di belakangnya itu siapa di belakangnya gini ya, itu yang bikin saya berani. Tapi ternyata itu tidak cukup, karena yang saya Betul pikir sekali. itu ternyata itu tidak cukup, karena yang saya pikir begitu 2 saya hold dan itu lumayan besar. Satunya di belakangnya ada 3 deh. Satu itu John Lim, satunya itu di belakangnya ada sinar grup itu sinar apa ya. Nah terus Jadi gini, halo Bu ya. Naomi, Bu Naomi, rasanya Yes. sudah cukup Bu dengerin apa sharing Anda, dan kesimpulan saya cuma satu Bu, yaitu Bu Naomi, ya hidup lu ribet banget Bu. Saya nggak anggap ribet sih. Nggak. Sampai sekarang saya nggak anggap ribet, karena saya pikir saya nggak terjun bebas gitu. Kalau saya ngeliat angka. Itu pertama. Kedua, kalau Anda masih lakukan hal yang sama seperti sekarang, maka Anda sulit bisa kaya di bursa. Plus, Anda cuman buang-buang umur belaka. Jadi gak ada guna. Lagian yang Anda lakukan seperti ini dengan cara Anda sekarang itu ketika cuan pun cuman recehan. Jadi gimana caranya kaya sayang? Kudu mantengin kebunnya John Lin, kudu mantengin hari ini pergopannya itu lagi makan di mana, terus mantengin Happy Hapsari lagi makan di warteg mana. Pusing Bu. Jadi Bu Naomi, Anda pun sekarang meski lagi punya uang nganggur di bank, Anda pun ragu untuk masukin semua ke pasar modal, karena Anda kebanyakan pikiran. What you are doing right now is a perfect example of analysis paralysis. Pernah dengar Bu? Oke. Iya. Semua dihitungin berapa ribu hektar kebun-kebunnya John Lin, belum lagi ada ngitung berapa ribu hektar tambang batu bara John Lin di Batu Licin. Ada pusing Bu. Jadi Bu Naomi, saya punya solusi buat Anda. Ya, daripada waktumu kamu habiskan buat mantengin hari ini Haji Isa mau ngapain, ya, mending Anda pakai waktumu untuk happy misalnya arisan atau nonton drakor Bu. No, saya nggak suka drakor. Paling saya tenis sama padel. Saya paling padel sama tenis sudah. Padel sama tenis bagus Bu. Nanti ketemu saya bisa sparing, oke? Saya nggak suka padel, ya. Menurut saya padel are for pussies, ya. Raket yang benar adalah tenis atau badminton, ya. Saya padel tuh hanya FOMO aja. Saya padel tuh hanya FOMO. Cuman kalau tenis saya udah puluhan tahun. Mantap, ya itu saya suka, ya. Saya pun udah ngikutin tenis sejak zamannya Agassi masih gondrong. Yes. Oke, jadi Bu Naomi balik saham. Ya. Anda ini kalau beli saham metodenya ribet banget. Alhasil kalau Anda teruskan bisa-bisa rambut Anda bisa gondrong kayak saya. Oke? Jadi gimana solusinya Pak Adi? Hari ini saya akan beri Anda solusinya. That's why saya ikut. Iya. Tapi pertanyaannya, Bu Naomi, apakah Anda bersedia untuk buka hati pikiran untuk belajar ilmu baru yang berguna, Bu? Oh iya dong, makanya saya join. Mantap ya. That's what I want to hear from you. Yes. Crystal clear. Oke? Definitely. Yes. Maka hari ini Anda juga dapat rezeki berupa ilmu yang benar Anda bisa praktekkan dan Anda bisa bahagia, happy, tanpa peduli itu kunglu mau ngapain aja. Oke, Bu? Oke, terima kasih banyak atas sharingnya Bu Naomi.
Saya yakin Anda hari ini bisa dapat banyak manfaat, Bu. Amin. Amin. Amin.